Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Mohamad Mukri. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Mukri seorang pemimpin akademik sekaligus aktivis organisasi Islam yang lahir pada tanggal 16 April tahun 1959 di Metro Lampung, Indonesia. Beliau dikenal karena kiprah panjangnya di bidang pendidikan tinggi Islam dan organisasi kemasyarakatan, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Mukri pernah menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kemudian ditransformasikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Beliau menjabat rektor pada periode 2010 sampai 2015 dan terpilih kembali untuk periode 2015 sampai 2019. Setelah itu, beliau tetap dipercaya memimpin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hingga tahun 2022. Selanjutnya, pada tanggal 22 April tahun 2022, beliau resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar untuk periode 2022 sampai 2026. Selain di bidang akademik, beliau juga aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Lampung, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung periode 2021 sampai 2026. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang karir beliau dimulai sejak masa mudanya ketika belajar di pesantren. Pada tahun 2010, beliau mulai menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2017, lembaga tersebut resmi berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di bawah kepemimpinan beliau. Pada tahun 2021, beliau mendapatkan penghargaan The Inspiring University Leader of the Year dari UI Green Metric World University Ranking. Kemudian pada tahun 2022, beliau resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas utama Mohamad Mukri berlangsung di Provinsi Lampung, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta di berbagai organisasi kemasyarakatan yang berpusat di Lampung. Selain itu, beliau juga aktif di tingkat nasional melalui kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Universitas Nahdlatul Ulama di Blitar, Jawa Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan beliau di dunia pendidikan dan organisasi dilandasi oleh semangat pengabdian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama Islam, serta memperkuat peran organisasi masyarakat Islam dalam kehidupan bangsa. Peran ganda sebagai akademisi dan aktivis menjadikannya tokoh yang berpengaruh dalam memperjuangkan kemajuan umat dan dunia pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir beliau ditempuh melalui jalur pendidikan di pesantren seperti Pesantren Langitan di bawah bimbingan Abdullah Abbas, serta Pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Ali Masum. Beliau melanjutkan studi tinggi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan aktif berorganisasi sejak mahasiswa melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dari bekal pendidikan dan pengalaman organisasi itu, beliau berhasil mengantarkan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi salah satu universitas favorit di Indonesia dengan puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Mohamad Mukri adalah sosok yang menorehkan perjalanan panjang di dunia pendidikan Islam Indonesia. Lahir di Metro Lampung pada tanggal 16 April tahun 1959,
beliau tumbuh dalam lingkungan pendidikan pesantren yang kental dengan tradisi keilmuan Islam. Pendidikan awalnya ditempuh di pesantren Langitan, lalu melanjutkan ke pesantren Krapyak Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu pusat ilmu agama di Indonesia. Seiring pendidikan akademik di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, semangat organisasinya terasah melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Aktivitas tersebut menjadi dasar pengabdian panjang dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Dalam karir akademik, beliau berperan penting dalam transformasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Transformasi ini membawa peningkatan kualitas pendidikan dan menjadikan universitas tersebut lebih diminati masyarakat. Keberhasilan ini diperkuat dengan prestasi internasional berupa penghargaan The Inspiring University Leader of the Year tahun 2021 yang diberikan oleh UI Green Metric World University Ranking. Selain berkiprah di dunia akademik, beliau aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pernah menjabat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Lampung, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, dan Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung. Pada tingkat nasional, beliau terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2022 sampai 2027. Di bidang keagamaan, beliau dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung periode 2021 sampai 2026. Dengan kepemimpinan yang konsisten, Muhammad Mukri mampu menjembatani dunia akademik dan organisasi. Dari sudut pandang pendidikan, beliau adalah tokoh pembaru yang berhasil meningkatkan daya saing perguruan tinggi Islam. Dari sudut pandang sosial, beliau berperan dalam memperkuat jaringan organisasi Nahdlatul Ulama di Lampung dan nasional. Dari sudut pandang keagamaan, beliau turut memberi arah bagi umat Islam melalui kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia. Pelajaran hidup dan nilai positif. Dari perjalanan hidup Muhammad Mukri dapat diambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, ketekunan dalam menuntut ilmu sejak muda akan membuka jalan panjang untuk pengabdian di kemudian hari. Kedua, keseimbangan antara pendidikan formal dan kegiatan organisasi melahirkan pribadi yang matang dalam berpikir dan bertindak. Ketiga, kepemimpinan yang berlandaskan semangat pelayanan menjadikan seorang tokoh dihormati tidak hanya di lingkup akademik tetapi juga di masyarakat luas. Nilai positif yang dapat diteladani adalah semangat pengabdian kepada ilmu dan masyarakat, kesetiaan pada organisasi, serta kemampuan untuk membawa perubahan positif dalam pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang belajar, berjuang dan berkhidmat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah,
Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.